ungkapkan untuk Anda dalam segmen Warta Mancanegara berikut ini. Serangan yang dilancarkan Israel pada Selasa malam waktu setempat menewaskan 12 warga Palestina dan melukai 45 korban lainnya di Gaza City. Bombardir Israel dilanjutkan hingga pagi. Israel tidak menghentikan gempuran melalui udara di Gaza. Israel terus menembakkan rudal di jalur Gaza sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Kendati mendapat tekanan internasional untuk segera mengakhiri aksi kekerasan terhadap Palestina. Sebuah bangunan di Gaza dan rumah penduduk di Ihab al-Bats yang dihuni warga sipil Palestina tiba-tiba diterjang serangan Israel. Sejumlah anak-anak, wanita, dan warga lanjut usia yang berlindung di bangunan tersebut tewas. Pejabat Kesehatan Palestina mengungkapkan, gempuran Israel mengakibatkan sedikitnya 12 warga Palestina tewas dan 45 korban lainnya menderita luka-luka. Sebuah masjid yang berada di dekat bangunan tersebut juga tidak luput dari gempuran Israel. Warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel terus bertambah dan hampir mencapai 600 orang. 100 lebih diantaranya anak-anak dan banyak lainnya warga sipil. Sementara di pihak militer Israel, dalam satu hari terakhir jumlah tentara Israel yang terbunuh mencapai 29 personil. Para remaja Palestina bentrok dengan tentara Israel selama berlangsungnya unjuk rasa di Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat. Bentrokan meletus antara pasukan Israel dengan para pemuda Palestina di kota Bethlehem dan Ramallah, wilayah pendudukan tepi barat. Di Bethlehem, para remaja Palestina melempari menara pengawas Israel dengan batu. Sementara tentara Israel menembakkan gas air mata. Bentrokan antara pemuda Palestina dengan tentara Israel sebelumnya juga terjadi di Ramallah. Bentrokan meletus selama berlangsungnya unjuk rasa menentang kekerasan Israel di Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari 2 minggu dan telah menewaskan hampir 600 warga Palestina termasuk ratusan anak-anak dan wanita. Dalam satu serangan Israel di pantai Gaza menewaskan 28 orang dari satu keluarga. 11 warga Palestina lainnya tewas saat bangunan bertingkat yang mereka huni diserang Israel. Sementara 4 orang tewas akibat rudal Israel yang menerjang rumah sakit. Sementara itu, militer Israel menyatakan pihaknya kehilangan 13 tentara pada hari Minggu dan 7 tentara lainnya terbunuh pada hari Senin kemarin saat mereka melancarkan serangan darat di Gaza. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT kembali mengirimkan relawannya ke Gaza guna mempercepat distribusi bantuan dari masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina. Relawan ACT memasuki Gaza melalui Mesir dan Yordania guna mempercepat distribusi bantuan masyarakat Indonesia untuk rakyat Palestina di Gaza. Dalam situasi tidak menentu di Gaza, ACT berprinsip agar bantuan yang penting cepat masuk dan diterima warga Gaza yang sangat membutuhkan berbagai keperluan yang bersifat darurat. Sejumlah relawan lokal ACT di kota Gaza sangat kooperatif dan cepat memperbarui dan mengirim informasi terkait kebutuhan-kebutuhan darurat bagi warga Gaza yang jadi korban serangan Israel. Wakil Presiden Senior ACT, N. Imam Akbari menyatakan, ACT telah mendistribusikan bantuan setidaknya dalam 4 bentuk, yaitu paket bahan makanan pokok, paket kesehatan dan P3K, bantuan kursi roda untuk korban terluka, dan bantuan dana untuk sewa rumah. Paket bantuan bahan makanan pokok langsung diberikan ke warga yang membutuhkan, terutama mereka yang menjadi korban kebrutalan Israel. Bahan makanan sangat sulit diperoleh di Gaza mengingat sampai saat ini wilayah Gaza masih diblokade total oleh Israel. Oleh sebab itu, distribusi bantuan bahan makanan menjadi prioritas utama. Dengan dukungan dari masyarakat Indonesia, ACT terus berupaya melakukan yang terbaik bagi aksi kemanusiaan di Gaza. Beralih ke Donetsk, Ukraina, saudara 298 jenazah korban kecelakaan pesawat PMH17 Malaysia Airlines berhasil ditemukan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.
Tim penyelidik internasional menemukan 298 jenazah penumpang dan awak pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina. Jenazah itu ditemukan dalam radius hingga 140 km dari lokasi jatuhnya pesawat, sebagian diantaranya dalam keadaan tidak utuh. Salah seorang penyelidik, Peter Van Vliet, menuturkan sebagian jenazah berada di gerbong kereta api bermesin pendingin yang ditinggalkan kelompok separatis pro-Rusia. Seluruh jenazah akan dibawa ke kota Kharkov di Ukraina Timur untuk diteliti. Beberapa jam sebelumnya, tim pakar internasional berjumlah 31 orang telah tiba di Kharkov untuk membantu penyelidikan penembakan pesawat MH17. Pesawat milik Malaysia Airlines itu jatuh di wilayah konflik Ukraina dan Rusia setelah dihantam rudal anti pesawat yang ditembakkan oleh separatis pro-Rusia. Ukraina menuduh Rusia bertanggung jawab atas penembakan pesawat MH17, namun Moskow membantah keterlibatan dalam insiden tersebut. Rusia menginginkan penyelidikan terhadap penembakan pesawat MH17 Malaysia Airlines dilakukan oleh masyarakat internasional, bukan oleh Ukraina. Duta Besar Rusia untuk Malaysia, Lyudmila Vorofieva, dalam konferensi pers di Kuala Lumpur mengatakan penyelidikan penembakan pesawat MH17 sebaiknya dilakukan oleh organisasi penerbangan sipil internasional, bukan Ukraina. Lyudmila menambahkan separatis pro-Rusia di Donetsk tidak menyerahkan kotak hitam pesawat MH17 kepada Ukraina karena mereka tidak mempercayai pemerintahan Ukraina. Usulan Duta Besar Rusia tersebut bertentangan dengan peraturan organisasi penerbangan sipil internasional yang mengharuskan negara di mana kecelakaan terjadi harus memimpin penyelidikan. Kelompok separatis pro-Rusia telah menyerahkan kotak hitam pesawat MH17 kepada pejabat Malaysia Selasa pagi. Sementara itu, negara-negara Eropa mengancam akan memberikan sanksi lebih keras kepada Rusia karena mendukung milisi pro-Rusia di Ukraina. Dalam waktu dekat, para pemimpin Eropa akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan sanksi tersebut. Saudara, KPK memeriksa 5 adik mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali terkait dengan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 sebagai saksi untuk Surya Dharma Ali. Penyidik KPK hari ini memanggil 5 adik mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang ikut dalam rombongan haji yang berjumlah 35 orang pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Kelima adik SDA, yakni Elyati Ali Said, Anwar Musyadat Ropiuddin, Mimi Ismiasih B. Sawojo, Dewi Sri Masito, dan Neneng Lasmita Susanti. Kelimanya berasal dari swasta dan diperiksa sebagai saksi untuk SDA. Terkait penyidikan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013, penyidik KPK hari ini juga memanggil mantan Sekretaris Menteri Agama, Saifuddin Safi. Guna melengkapi pemberkasan tersangka SDA, penyidik KPK kemarin menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Komisi 9, Irgan Khairul Mahfiz, dan Reni Marlinawati dari Komisi 10 DPR. Namun pemeriksaan terhadap Irgan dijadwal ulang karena surat pemanggilan tidak sampai pada yang bersangkutan. Dalam kasus ini penyidik KPK juga telah memeriksa istri SDA yang juga anggota DPR, Wardatul Asriyah. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa orang dekat Wali Kota Palembang, Romy Herton, Liza Merliani Sako. Liza diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romy Herton dan istrinya Masito. Liza Merliana Sako diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi terkait sengketa Pilkada Kota Palembang dan memberikan keterangan tidak benar di persidangan dengan tersangka Wali Kota Palembang, Romy Herton, dan istrinya Masito. Selama menunggu di lobi KPK sebelum menjalani pemeriksaan, Liza Sako berusaha menyembunyikan wajahnya dari kamera wartawan. Sementara itu terkait kasus TPK merintangi proses penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada persidangan mantan Ketua MK Akil Mohtar, penyidik KPK memanggil Rustiani Naibaho, panitera pengganti Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Rustiani diperiksa untuk tersangka orang kepercayaan Akil, Muhtar Effendi. Kemarin sore, Muhtar langsung ditahan penyidik KPK di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka.
KPK menetapkan Muhtar Effendi sebagai tersangka pada Jumat 18 Juli pekan lalu. Rektor Universitas Jambi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eka Anggraini dari TVRI Stasiun Jambi. Ya, terima kasih pemirsa. Rektor Unja AT menjadi tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan Fakultas Kedokteran. Ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Saifuddin Kasim dalam jumpa pers saat peringatan Hari Adiaksa ke-54 tadi pagi. Salah satu bukti keseriusan Kejaksaan Tinggi Jambi tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi pada momentum peringatan Hari Adiaksa ke-54 tahun 2014, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Saifuddin Kasim menginformasikan penetapan tersangka kasus pengadaan alat kesehatan Unja. Kejaksaan, tim penyidik dalam hal ini telah menetapkan beliau sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Pendidikan Unja. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi alat kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jambi diperkirakan mencapai 19 miliar rupiah lebih. Demikian dari Jambi, kembali ke Jakarta. Baik, Eka Anggraini melaporkan langsung dari Jambi. Saudara, arus mudik lebaran di terminal bus antar kota, antar provinsi Pulau Gadung, Jakarta Timur masih tampak lengang dari para pemudik. Ya, kondisi sepi pemudik di terminal bus Pulau Gadung karena terkena imbas jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah yang amblas beberapa waktu lalu. Memasuki 5 hari menjelang Lebaran, terminal bus Pulau Gadung, Jakarta Timur masih sepi dari aktivitas pemudik. Kepala Terminal Bus Pulau Gadung, Muhammad Arafat mengungkapkan meski kondisi sepi pemudik, jumlah pemudik saat ini mengalami lonjakan jika dibandingkan dengan pemudik tahun 2013 lalu. Jumlah pemudik diperkirakan akan terus meningkat. Arafat memprediksi puncak arus mudik yang melalui Terminal Pulau Gadung akan terjadi pada Sabtu mendatang. Kalau sekarang bisa menempuh 18 sampai 20 jam. Bahkan ada yang dari Tulungagung, itu Harapan Jaya, itu sampai 24 jam baru tiba di Pulau Gadung. Oleh sebab itu, ya kami menghimbau kepada para penumpang untuk tetap bersabar. Apalagi mereka sudah membeli tiket, pasti terangkut. Kondisi sepi pemudik tersebut dikeluhkan sejumlah supir bus yang mengalami penurunan pendapatan. Supir bus juga menyayangkan masih banyaknya calo tiket yang meresahkan pemudik. Ada ketegasan itu, iya, kepada ini yang namanya calo-calo itu. Orang penumpang pada takut semua sih, pada takut masuk, adanya di luar. Terhitung sejak hari Jumat pekan lalu hingga Senin kemarin, sebanyak 8.203 penumpang telah pergi mudik melalui Terminal Bus Pulau Gadung menuju wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Sementara guna memberi pelayanan yang maksimal kepada pemudik, Terminal Bus Pulau Gadung dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, yakni ruang ASI, pos kesehatan, pos PMI, pos keamanan, serta 2 unit ambulans yang siaga 24 jam sejak H-7 hingga H+7 Lebaran. Dan kini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh amblasnya jembatan Comal di jalur selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ardianto Wijaya dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Ya, terima kasih. Saudara, dampak dialihkannya kendaraan dari jalur Pantura akibat adanya perbaikan jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas kendaraan pada H-6 Lebaran di kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat berayap. Jalur ini biasanya digunakan sebagai jalur alternatif.
Memasuki H-6, arus lalu lintas kendaraan di Kota Tasikmalaya sudah mulai ramai didominasi oleh kendaraan bis dan truk dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Simpang 5 Kota Tasikmalaya misalnya, lalu lintas terpantau padat merayap akibat banyaknya kendaraan dari arah barat dan timur. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu akibat adanya pengalihan jalan dari Pantura ke wilayah selatan akibat adanya perbaikan jembatan Comal. Untuk menghindari kemacetan melalui jalur selatan tersebut, para pengguna jalan memilih jalur alternatif melalui Tasikmalaya Garut Bandung. Dan hal tersebut berdampak padatnya lalu lintas di Kota Tasikmalaya. Terus terang memang 2 hari ke belakang ini ada peningkatan yang signifikan karena memang berdasarkan informasi bahwa Sungai Ciroyom yang di Jawa Tengah itu katanya longsor sehingga jalur Pantura dilarikan ke jalur selatan sehingga memang 2 hari belakang ini padat sekali di sini. Itu ada pengalihan jalur atau gimana di Kota Tasik sendiri? Kemungkinan untuk pengalihan dari Kota Tasik belum ada. Yang jelas memang dari sana karena lihat ada mobil-mobil yang terjawa pada kesini semua. Diperkirakan kepadatan akan semakin parah mulai H-5 mendatang setelah para karyawan dan warga dari kota besar seperti Bandung dan Jakarta mulai melakukan mudik. Tony Sontani, TV Jawa Barat melaporkan. Demikian Irma dan Alka, kembali ke Jakarta. Baik, Jaya melaporkan langsung dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Saudara, 6 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api mulai mendatangi Stasiun Gambir dan Stasiun Senen Jakarta. Kepadatan pemudik sudah terlihat di Stasiun Senen Jakarta, namun tidak demikian dengan Stasiun Gambir. Arus mudik yang menggunakan jasa kereta api sudah mulai terlihat padat sejak kemarin hingga hari ini. Kepala Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, Agus Komarudin mengatakan pihaknya telah mempersiapkan arus mudik Lebaran dengan sangat baik. Pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan maksimal untuk calon penumpang dengan penambahan gerbong untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik pada tahun ini. Nah, untuk kayak Stasiun Gambir ini, total perjalanannya itu ada 30 kereta api reguler dari Gambir, ya. Kemudian ada 5 kereta api tambahan, jadi 35. Jadi total dari perjalanan kereta api dari Gambir ini dengan seat, dengan ketersediaan jumlah seat itu 12.000 ya maksimum. Pengamanan dan pelayanan Stasiun Gambir diakui oleh para penumpang sudah cukup baik. Kemudahan mendapatkan tiket melalui online dan jam keberangkatan kedatangan yang cukup tepat menjadi alasan mereka memilih Stasiun Gambir untuk mendapatkan tiket kereta api. Udah lebih enak karena beli tiket juga kan udah bisa di mana aja. Kalau dulu kan masih terpusat di sini. Gitu. Kalau dari pembelian tiket kita sudah cukup bagus ya dalam menghadapi Lebaran daripada tahun-tahun yang lalu ya kan. Kita buktinya sekarang kita sudah dapat tiket untuk pulang dan pergi dengan online. Kalau dulu kan harus ngantri-ngantri. 6 hari menjelang Lebaran berbeda dengan Stasiun Gambir yang belum nampak dipadati oleh pemudik. Stasiun Senen justru sebaliknya, keramaian calon penumpang sudah nampak terlihat. Pemudik rela berdesakan untuk antri memasuki pintu menuju peron sesuai dengan jam keberangkatan. Menghadapi arus mudik 2014, Kementerian Kesehatan menyiapkan 2.641 pos kesehatan di Sumatera, Jawa, dan Bali sepanjang jalur mudik. Pemerintah menyiapkan ribuan pos kesehatan disesuaikan dengan jumlah pemudik yang diprediksi mengalami peningkatan 3,83% dibandingkan 2013 lalu. Selain pos kesehatan, pemerintah juga menyiagakan 1.554 rumah sakit dan 1.624 puskesmas, serta 217 pos kesehatan kantor pelabuhan. Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan penyiagaan ribuan pos kesehatan dan rumah sakit sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa berdampak pada kematian. Terminal kan sebelumnya kita melakukan pemeriksaan kepada sopir ya agar betul-betul sopirnya itu dalam keadaan prima ya, tidak ada unsur alkohol di dalam darahnya ya, ataupun juga hal-hal yang tekanan darah tinggi ataupun hal lain yang membahayakan. Ali Gufron berharap adanya pos kesehatan di sepanjang jalur mudik dapat menekan jumlah korban yang meninggal apabila terjadi kecelakaan. Ali juga berpesan kepada para pemudik agar menjaga kondisi kesehatan dengan baik, memeriksa kesehatan sebelum mengemudi, menghindari penggunaan obat perangsang, obat keras, dan alkohol,
memanfaatkan pos kesehatan jika membutuhkan, serta istirahat yang cukup dalam perjalanan. Jelang Lebaran, Polres Kotim mulai meningkatkan keamanan di sejumlah objek vital yang memungkinkan besar akan terjadi kerawanan keamanan selama pelaksanaan arus mudik. 5 posko akan dibangun di sekitar kota Sampit untuk terus memantau Kamtibmas selama proses mudik hingga arus balik nanti. Ratusan aparat kepolisian bersama TNI dan sejumlah instansi yang tergabung dalam pasukan operasi Ketupat 2014 melakukan gelar pasukan. Gelar pasukan yang dilaksanakan di sekitar areal Taman Kota Sampit ini langsung dipimpin oleh Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji. Gelar pasukan ini dilaksanakan untuk memperlihatkan kesiapan mereka dalam melayani masyarakat yang akan mudik melalui Kota Sampit. Usai membacakan sambutan, Kapolri Himawan juga menambahkan agar personil yang ditugaskan di wilayah hukum Polres Kotim, baik itu anggota kepolisian maupun anggota TNI, untuk bersikap profesional. Diharapkan mereka bisa memberikan pelayanan yang prima bagi para pemudik yang memerlukan bantuan selama perjalanan. Himawan Bayu Aji juga menghimbau kepada seluruh personil operasi Ketupat 2014 untuk bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Karena menurut Himawan, pelayanan tidak akan bisa optimal apabila tanpa adanya kerjasama yang baik antar semua instansi. Selain itu, Himawan juga berharap kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bagi yang ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang relatif lama, diharapkan bisa menitipkan kunci kepada tetangga atau RT setempat, sehingga bisa dilaksanakan pemeriksaan rutin untuk menghindari apabila ada tindak kejahatan. Bagi yang ingin mudik dengan kendaraan, sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin, baik itu kendaraannya maupun kondisi fisik orangnya. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Riza Krisna, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara, usai jeda berikut kami akan kembali dengan beragam informasi, di antaranya Ya, pasar murah di Riau Pekanbaru mulai diserbu warga menjelang Lebaran. Tetaplah bersama kami. Hingga saat ini masih banyak barang-barang impor yang dibeli masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini akan menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri, mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta